Halo Bro and Sis, Prasbuk Mania. Hari ini seperti biasa gue akan memanjakan lagi mata kalian dengan motor second berkualitas. Hari ini kita lagi ada di JMS Cideng nih teman-teman. Dan seperti yang bisa kalian lihat sendiri, di sini motor-motornya itu sudah ready untuk diperjualbelikan. Selamat datang di channel Prasbuk Otomotif bersama gue Fahmi Latif. Enjoy the video, stay close guys. Motor pertama teman-teman, ini adalah Honda CBR SP NIK 2021. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tampilan depannya nih, seperti yang bisa kalian lihat, di sini tampilannya tuh masih like new banget dengan plat yang berdomisili di Bogor, teman-teman. Terus kalau kita mundur sedikit ke bagian belakang, di sini juga masih terawat banget ya bodi-bodinya oleh Jakarta Motorsport. Dan di sini belum ada rubahan. Dan kalau kita ngomongin seputar CBR SP ini, bedanya sama generasi yang sebelumnya, kalau ini tuh udah pakai slipper clutch teman-teman. Terus juga kalau misalkan kita mundur lagi ke bagian belakang, di sini juga masih terawat ya. Ini seperti like new banget motornya. Dan motor ini dijual dengan harga Rp59.900.000. Terus kalau kita lihat nih dari bentuk bannya, terus habis itu dari velgnya, semuanya tidak ada bekas pemakaian dan di sini bannya pun juga masih tebal. Oke, gue akan coba sedikit nyalain instrumen panelnya di sini. Nah, di sini kilometernya itu sudah menempuh jarak 4.000-an kilometer teman-teman. Dan gue akan coba nih dengerin ke kalian suara mesinnya. Ini dia. Oke. Suara mesinnya masih halus banget dan terawat ya teman-teman. Dan di sini di JMS Motorsport motornya itu udah dipanasin, jadi kalian udah nggak usah khawatir lagi tentang perawatan motor yang ada di Jakarta Motorsport. Oke, terus juga kalau misalkan kita ngomongin seputar ubahannya, walaupun motor ini bodinya itu standar, tapi pada bagian mesinnya itu pistonnya itu udah diganti teman-teman. Jadi di sini pistonnya itu udah memakai piston yang cembung dan HP-nya itu nambah 3 HP teman-teman. Nah, kalau kalian tertarik langsung aja ke sini ke Jakarta Motorsport dan PKB-nya senilai Rp900.000 teman-teman. Oke, kita akan berlanjut lagi nih ke motor berikutnya. Stay close. Oke teman-teman, sekarang adalah motor bergenre naked bike nih. Nah, di depan gue sudah ada Yamaha MT-25 facelift tahun 2020. Kalau kita lihat dari tampilan body-bodinya semuanya masih aman seperti like new. Terus habis itu kalau kita lihat bannya, velg-velg kaki-kakinya juga semuanya tuh masih aman dan bannya tuh masih tebal teman-teman. Dan motor ini dijual dengan harga Rp50.500.000. Nah, anyway, udah mau akhir tahun nih, di Jakarta Motorsport ada potongan harga 1-2 juta untuk seluruh motor. Nah, jadi untuk kalian yang lagi nyari motor untuk tahun depan, langsung aja bisa ke sini. Dan di sini sudah ada MT-25 tahun 2020. Dan untuk PKB-nya senilai Rp1,5 juta teman-teman. Dan pada motor ini sudah dirubah pada bagian knalpotnya. Di sini knalpotnya telah menggunakan WRC Racing nih, brand lokal. Dan juga JMS juga masih menyediakan knalpot standarnya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan pikir dua kali untuk nyambangin motor ini. Dan kalau misalkan gue nyalain di sini instrumen panelnya sudah menggunakan full digital ya. Dan kilometernya telah menempuh jarak 8.000-an kilometer. So tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja lihat kondisi fisik motor ini secara langsung. Oke, saatnya kita berlanjut lagi nih teman-teman. Di depan gue sudah ada Kawasaki 250 MDP. Nah, untuk kalian yang belum tahu MDP itu apa? MDP itu adalah Magnetic Design Painting, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya di sini ubahan pada motor ini tuh udah lumayan banyak banget. Tapi tenang aja, di sini di Jakarta Motorsport menyediakan juga part standarnya. Oke, kita akan bahas dulu nih dari bagian depannya. Kalau kita lihat dari secara bagian depan ya, bodi-bodinya itu semua masih terawat oleh Jakarta Motorsport. Dan kalau kita turun sedikit ke bagian bawah nih, di sini velgnya itu telah menggunakan OZ Racing, teman-teman. Jadi kalian udah nggak usah ganti-ganti velg lagi kalau kalian minat dengan motor ini. Terus kalau kita lihat nih dari bagian depannya, di sini telah menggunakan karbon by Carbon, teman-teman. Nah, kalau kita naik sedikit, di sini ya di bagian depannya juga kalian bisa lihat telah dilapisi oleh karbon by Carbon. Nah, kalau kita bahas nih bagian instrumen panelnya teman-teman, gue akan coba nyalakan. Di sini kilometernya itu telah menempuh jarak 6.000-an kilometer teman-teman. Dan di sini untuk RPM-nya masih menggunakan analog dan untuk speedometernya menggunakan digital. Menariknya adalah di sini karbonnya ini nih, karbonnya itu juga sampai ke bagian instrumen panelnya teman-teman. Dan di sini klemnya juga udah diganti menggunakan WR3. Nah, kita bergeser sedikit nih ke bagian sebelah kanan. Di sini master remnya telah menggunakan Brembo, teman-teman. Dan untuk master couplingnya telah menggunakan Ako 1. Terus juga, gue juga tadi lupa ngasih tahu, di bagian kalipernya tadi di bawah itu juga telah menggunakan Brembo.
Oke, kita akan mundur sedikit nih ke bagian belakang, ke bagian tengah. Nah, di sini di joknya itu tuh telah diubah menggunakan single seater, tapi tenang aja untuk double seaternya itu juga masih tersedia part standarnya oleh JMS Motorsport. Terus kalau kita lihat nih teman-teman di bagian mesinnya di sini telah menggunakan cover engine by GB Racing. Jadi kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi ya untuk ganti-ganti parts. Dan untuk shocknya telah menggunakan Öhlins. Udah tahu dong nggak sih Öhlins itu shocknya berkualitas atau enggak. Dan kalau kita lihat di sini cover rantainya pun juga telah dikarbonkan ya, by karbon. Dan kalau kita mundur nih ke bagian belakang sedikit, di sini ban depan, ban belakang masih tebal. Dan knalpotnya di sini telah menggunakan Akrapovic. Jadi rubahannya itu lumayan banyak tapi tetap membuat motor ini tampil maskulin teman-teman. Dan jika kalian tertarik dengan motor ini dijual dengan harga 99 juta dan untuk PKB-nya senilai 1,2 juta rupiah teman-teman. Lagi dan lagi, sebentar lagi udah mau ganti tahun, di JMS Motorsport ada diskon 1-2 juta untuk seluruh motor. Jadi langsung aja pas video ini publish, kalian langsung sambangi motor ini. Kita berlanjut lagi motor berikutnya, pantengin terus videonya. Berlanjut lagi teman-teman, sudah ada Kawasaki ZX25R tahun 2020 dan motor ini dijual dengan harga 220 juta. Kenapa 220 juta? Nah ini seru nih untuk dibahas. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, dari tampilan depannya itu tuh di sini di motor ini tuh telah menggunakan full carbon by carbon teman-teman. Dan juga velgnya nih seperti yang bisa kalian lihat, depan dan belakang telah menggunakan OZ Racing Ring 17 teman-teman. Dan kalau kita bahas nih teman-teman, di bagian instrumen panelnya juga sudah dilapisi oleh carbon by carbon. Dan di sini steering dampernya telah menggunakan Öhlins teman-teman. Dan untuk triple camnya atau mungkin segitiga atasnya ini telah menggunakan WR3. Oke, gue akan coba nih nyalain motor ini. Motor 4 silinder ini telah menempuh jarak 1631 km teman-teman. Dan untuk RPM-nya itu masih menggunakan analog. Dan untuk speedometernya telah menggunakan digital. Instrumennya semuanya masih berfungsi dengan aman teman-teman. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini master remnya telah menggunakan Brembo RCS 19cc. Dan untuk koplingnya nih telah menggunakan AKO 1 teman-teman. Oke, untuk wheel cap-nya di sini itu telah menggunakan Kenmoto. Dan seperti yang bisa kalian lihat di bagian tengahnya di sini teman-teman. Oke, di sini shock breakernya telah menggunakan Öhlins teman-teman dan knalpotnya telah menggunakan Akrapovic. Serta tambahan pada bagian frame slidernya ini sudah ditambahin pakai frame slidernya. Terus seperti juga yang bisa kalian lihat di bagian tengahnya karbonnya tuh di sini juga masih full karbon ya, by carbon. Bagian belakangnya juga, dan di sini itu sudah single seater teman-teman. Tapi tenang aja, untuk part standarnya masih ada, jadi kalau kalian ingin double seater itu juga masih bisa teman-teman. Oke, berlanjut teman-teman. Jika kita lihat nih di bagian kirinya di sini motornya telah menggunakan gear WR3 dan untuk rantainya telah menggunakan EKCM teman-teman. Dan kalau dilihat dari tampilan belakangnya di sini motornya itu telah menggunakan lampu stop lamp Project One teman-teman. Oke. Dan kalau kita lihat untuk bannya juga baru diganti nih, kata JMS Motorsport telah menggunakan Dunlop ya teman-teman. Oke, gue akan coba nih untuk nyalain ZX25R ini tahun 2020. Dan sebelum gue nyalain, gue juga mau ngingetin kalau motor ini telah menggunakan piggyback teman-teman. Piggyback itu terletak di sini nih. Nah, spesial itu dari motor ini itu. Gue akan coba nyalain, kita dengerin suara knalpotnya. Oke, itu dia teman-teman suaranya. Kawasaki Z250 teman-teman tahun 2018 dan motor ini dijual di JMS Motorsport yaitu seharga Rp41.900.000 dan untuk PKB-nya senilai Rp900.000. Terus kalau kita kulik nih motor ini, dari tampilan depannya body semuanya masih aman, nggak ada lecet, dan juga di bagian tangkinya di sini ini sepertinya habis di coating ya dan terawat banget nih oleh Jakarta Motorsport. Dan untuk joknya di sini itu dapat memuat double seater teman-teman atau 2 penumpang. Dan motor ini masih standar, hanya dipermanis dengan tambahan frame slider aja nih teman-teman. Dan kalau kita lihat nih instrumen panelnya teman-teman di sini RPM-nya masih menggunakan analog, semua sensornya itu masih berfungsi dengan normal.
Dan untuk speedometernya telah menggunakan digital teman-teman. Dan kilometernya telah menempuh jarak 7.173 km. Jadi langsung aja lihat kondisi motor ini langsung. Nah, kalau kita lihat juga dari bagian tampilan sampingnya, mesinnya pun juga masih terawat. Dan ini adalah motor yang bergenre naked teman-teman. Jika kalian tertarik, 1-2 juta diskonnya akan hadir untuk akhir tahun ini. Jadi nggak usah pikir panjang lagi dan pikir 2 kali untuk beli motor untuk tahun depan. Langsung aja sambangi dan lihat kondisi fisik motor ini secara langsung. Kita akan berlanjut lagi nih ke motor berikutnya. Simak terus videonya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di depan gue sudah ada Yamaha R25. Untuk kalian nih yang tertarik dengan motor ini dijual dengan harga Rp45.900.000 dan untuk PKB-nya senilai Rp900.000. Motor ini tahun 2019 nicknya teman-teman. Dan di sini kalau gue nyalain instrumen panelnya, oke, semuanya itu sudah menggunakan digital teman-teman dan kilometernya baru saja menempuh 1.652 km teman-teman. Dan untuk semua instrumen panelnya, sensor-sensornya pun juga masih berfungsi dengan layak ya. Oke, gue akan coba nyalain nih di sini satu persatu. Dari sennya juga masih berfungsi dengan aman. Oke, sen kiri dan sen kanannya. Terus juga lampunya di sini juga masih berfungsi dengan aman. Dan kalau kalian penasaran dengan suaranya, ini dia tipis-tipis. Nah, motor ini double seater teman-teman dan masih standar, belum ada rubahan apa-apa. Bahkan di knalpotnya pun juga belum ada rubahan. Dari tampilan depan dan tampilan belakang semua itu masih aman. Bodi-bodinya pun juga masih aman, bannya pun juga masih tebal. So, lagi dan lagi kalian bisa ngelihat kondisi fisik motor ini secara langsung. Yuk kita lanjut ke motor berikutnya dan jangan lupa ada diskon 1-2 juta. Ini dia. Sekarang kita akan masuk nih teman-teman ke genre skuter matic. Di sini sudah ada Yamaha X-Max 250cc dan seperti yang bisa kalian lihat teman-teman dari tampilan bodi depannya, kaki-kakinya, kalian bisa nilai sendiri ya, motor ini terawat banget. Terus juga kalau kita mundur sedikit ke belakang, semuanya partsnya itu masih sama seperti parts originalnya dan di sini belum ada rubahan teman-teman. Harga jual dari motor ini senilai Rp50.900.000 dan nick pada motor ini yaitu tahun 2019. Untuk PKB-nya senilai 1 jutaan aja teman-teman. Di sini akan gue coba untuk menyalakan instrumen panelnya. Oke. Speedometernya masih menggunakan analog, RPM-nya juga masih menggunakan analog. Terus juga di sini sensor-sensornya masih nyala ya teman-teman. Dan kilometernya telah menempuh jarak 6.596 km. Terus gue mau ngingetin nih ke kalian, kalau kalian ingin ngecek unit apa aja yang ada di Jakarta Motorsport, bisa langsung buka di Instagramnya @jakartamotorsports pakai s.catalog. Nah di situ kalian bisa ngecek tuh unit apa aja yang masih ready. Tapi kalau postingan udah hilang berarti unitnya udah laku dan kalian kalah cepat. Oke, ini dia motornya. Kita akan berlanjut lagi ke genre skuter matic berikutnya. Kira-kira ada apa aja? Stay tune guys. Selanjutnya teman-teman, di sini sudah ada Suzuki Birdman tahun 2014 dan harga jual pada motor ini senilai Rp33.900.000 dan untuk PKB-nya senilai 700 ribuan aja nih. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali ngeliat mungkin ya, ini adalah genre CBU dari Suzuki, CBU India nih teman-teman dan berkapasitas 200 cc motor ini. Dan kalau bisa kita lihat di sini juga bodi-bodinya semuanya pun itu juga masih standar. Terus juga dari bagian depan dan belakang untuk bannya itu juga masih tebal teman-teman. Dan kalau bisa kita lihat ya di sini posisi duduknya itu mirip-mirip sama NMAX ya. Dan di sini kalau gue nyalain instrumen panelnya teman-teman, nah speedometernya itu masih menggunakan analog dan RPM-nya juga masih menggunakan analog. Nah kalau misalkan kalian mau ngecek kilometernya, ini switch engine-nya tinggal dikebawahin. Kilometernya telah menempuh jarak 7.959 km teman-teman. So untuk kalian yang tertarik dengan brand Suzuki dan juga CBU India, balik lagi pilihan dari kalian, be smart buyer. Kita akan lanjut lagi ke motor berikutnya, simak terus videonya. Motor berikutnya yaitu adalah Honda Forza CBU Thailand teman-teman. Motor ini berkapasitas 250 cc dan harga jualnya Rp63.900.000 dan untuk PKB-nya senilai Rp1,2 juta. Dan kalau kalian tertarik dengan motor ini, gue akan coba nyala ini. Nah, untuk speedometernya di sini masih menggunakan speedometer analog dan untuk RPM-nya juga masih menggunakan RPM analog teman-teman. Dan di sini sudah keyless ya teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik nih dengan Honda Forza ini, CBU Thailand apalagi kalian bisa langsung aja ngelihat kondisi motor ini langsung teman-teman. Nah di sini kalau kita lihat teman-teman, kilometernya baru saja menempuh jarak 8.691 km.
Dan untuk tampilan instrumen panelnya semuanya masih berfungsi dengan aman. Sensor-sensornya pun masih berfungsi dengan aman. Terus kalau kita lihat dari tampilan bodi depannya, ini bodi depannya kami suka banget dengan motor ini karena nuansanya itu grey dan di sini telah menggunakan lampu LED nih teman-teman. Nah, terus juga dari JMS Motorsport bilang tadi kalau pajaknya pada motor ini tuh aman. Dan kalau misalkan kita mundur sedikit ke bagian belakang, joknya pun masih jok original ya, masih bawaan pabrik. Terus dari desain sampingnya nih, kalau kalian bisa lihat ya di sini eye catchy banget, maskulin banget. Dari lampu belakangnya pun juga sama, teman-teman. Dan kalau kalian minat serius dengan motor ini, ingat diskon 1-2 juta untuk akhir tahun. Terima kasih nih untuk kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk support video ini untuk terus berkembang lagi, jadi bisa memberikan konten terbaik nih untuk kalian. Masih ada satu motor lagi, kali ini kita akan ngebahas Vespa. Penasaran gak sih ada Vespa apa? Stick around guys, and ini dia videonya. Kalau tadi kita udah nunjukin nih teman-teman skuter Matic CBU dari brand Jepang. Nah kali ini motor ini bukan CBU, melainkan motor ini adalah berasal dari Eropa, yaitu adalah Vespa teman-teman. Pasti pecinta Vespa udah pada tahu, ini adalah Vespa GTS, tapi non I-Gate nih teman-teman. Dan untuk tahun pembuatan motor ini yaitu tahun 2016. Dan untuk harga jualnya Rp39.900.000 nih teman-teman. Nah kalau kita lihat sekarang dari tampilan bodi-bodinya, kalian udah bisa nilai sendiri ya. Dari tampilan bodi depannya itu semua masih terawat. Terus juga dari bannya itu masih tebel teman-teman. Semua partsnya itu masih standar teman-teman, bawaan pabrikan. Terus kalau gue nyalain di sini, nah emang kalau nyalain Vespa tuh beda gitu rasanya. Terus habis itu di sini kilometernya telah menempuh jarak 6.584 km teman-teman. Sensor-sensor semuanya masih aman. Terus plus di sini bensinnya full teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tertarik mungkin bisa dapat bonus 1-2 juta potongan harga dan juga bonus bensin full nih teman-teman. Terus di sini speedometernya masih menggunakan analog ya. Dan kalau kita ngomongin seputar Vespa, pastinya Vespa GTS ini memiliki postur bodi yang sedikit lebih gambut gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Vespa Sprint. Tapi nggak masalah, menurut kami ini balik lagi ke selera kalian. Dan pilihan pembelian ada di kalian nih teman-teman. Kami hanya menyediakan tawaran terbaik dari Jakarta Motorsport. Dan gue mau ngingetin lagi nih teman-teman, jangan lupa untuk cek Instagramnya Jakarta Motorsports pakai s.katalog. Di situ kalian bisa lihat motor apa aja yang lagi ready di Jakarta Motorsports. Dan untuk PKB-nya senilai Rp600.000 teman-teman. So, terima kasih udah nonton video ini. Berkomentarlah dengan solusi, bukan untuk mencari sensasi. Fahmi Latif signing out. I'll see you on the next video. Ciao, ciao.